Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Maulana Muhammadin akhiril anam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul a'lam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal mujab. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para kiai, para nyai dan jangan asatidz dan yang kami muliakan. Khusus Kiai Syafuddin yang kami muliakan dan kami hormati, seterusnya Ketua Ranting NU Sumihara Bapak M. Jamil beserta dengan Pak Owan, seterusnya rekan-rekan Kasih Ali yang kami hormati dan kami muliakan, seterusnya Ketua atau Pembina dari Ahmadul Rasul Provinsi Jambi Bapak Romo Hidayat, dan selanjutnya rombongan Bapak Majelis Ahmadul Rasul Provinsi Jambi yang dimuliakan Allah, rekan-rekan, sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul berwajah melaksanakan kegiatan rutin kita yang kita laksanakan setiap malam Ahad, malam Sabtu dan malam Ahad. Alhamdulillah malam hari ini kita masuk malam yang kedua atau minggu kedua, mulai dari sama-sama kita mutola'ah kitab Irsyadus Sari karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nyambung kajian kita minggu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kafat al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was-shalihin wa sahabati wa tabi'in jami'an malaikati al-mukarramin la siyama qulatan rasulin wa tabi'in al-muslimin ila awaqi asasna kathira ulama wa rasulin wa qawmihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ahli silsilatihi wa ila awaqi al-musannif hadha al-kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa ila awaqi jami'il musannifin al-mukhlisin syukrilillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli dzurriyyati wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Senyambung kajian kita, mutola'ah kita minggu belakang, satu penyampaian hadis baginda Rasul, beliau menyampaikan al-ulama, ada beberapa ulama itu warathatul anbiya, pewaris para nabi. Wa hasbuka bi hadhihi darajah majdan wa fakhra. Cukuplah martabat ini menjadi sebuah keagungan dan kebahagiaan. Keagungan dan kebahagiaan kita memiliki para ulama yang menjadi pewaris daripada para anbiya. Begitu pula dengan martabat ini kita cukup mendapat kemuliaan dan sebutan yang agung. Wa idza kana la martabata fawqa nubuwwah fala syarfa fawqa syarfil wara tadi ditilkan rutabah. Sekiranya tidak akan ada kemuliaan di atas kemuliaan, warisan bagi martabat ini. Dan dari warisan para nabi yang wujudnya para alim, para ulama, dan kita bisa mengkaji, kita bisa belajar, kita bisa menuntut ilmu dengan mereka para alim, para ulama
warasatun daripada anbiya. Wa ghayatul ilmi al-amal bihi. Wa ghayatul ilmi anapun utawi tujuannya ilmu iku al-amalu amal bihi kelawan ilmu. Wa ghayatul ilmi adapun tujuan ilmu itu al-amalu beramal bihi dengan ilmu. Tujuan daripada ilmu atau ghayah itu akhir daripada tujuan kita belajar adalah al-amalu bihi, beramal dengan ilmu. Maka ada satu penyampaian syair, setiap orang yang beramal wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya mardudah, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat tanpa ilmu ditolak sholat. Kita zakat tanpa ilmu ditolak zakat kita. Kita puasa tanpa ilmu ditolak puasa kita. Haji tanpa ilmu ditolak haji kita. Nikah kawin tanpa ilmu ditolak di pasangan kita. Dan ini segala sesuatu berkaitan dengan ilmu. Li'annahu, karena sesungguhnya amal itu samuratuhu, buah daripada ilmu. Amal ini adalah buah daripada ilmu dan kita belajar. Karena mohon maaf, kitab setinggi tegak jika tidak diamalkan juga percuma. Tapi kita mengkaji sedikit, kita amalkan, dapat sedikit kita amalkan, insya Allah itu lebih utama. Tidak ada satu makalah an ilmu bila amali kasyajari bila ilmu tanpa amal laksana pohon tak berbuah. Ya kalau pohonnya pohon beringin, pohon macan bisa lah untuk berteduh. Nah kalau jelatang itu macam mana? Apalagi kalau jelatannya jelatan biru, ini lebih parah. Di adabu samrotuhu wa faidatul umrah. Dan amal dengan ilmu itu adalah merupakan faidah daripada umur yang Allah berikan dengan kita. Wazadul akhirati, dan bisa menjadi bekal untuk akhirat kita. Ini kita beramal dengan ilmu, maka bisa menjadi zat, bekal untuk akhirat kita. Lebih dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebagaimana disampaikan juga oleh Ustaz Abdul Jalal malam tadi, wa khutizada kamilan fa inna safara ba'id. Ini wasiat dari baginda Rasul pada Abu Dzar Al-Ghifari. Wa khutizada kamilan fa inna safara ba'id. Ambillah bekal yang sempurna, karena sesungguhnya perjalanan akhirat itu sangat jauh. Nah, kemudian yang selanjutnya, man dhafara bihi sa'idan wa man fatahu khasira. Man, siapa orangnya itu dhafara, mendapatkan bihi dengan amal sa'idan, maka ia menjadi orang yang bahagia. Wa man fatahu, dan siapa orangnya yang tertinggal dalam amal tanpa ilmu khasira, maka ia akan merugi. Kita beramal didasari ilmu sedikit, insya Allah akan diterima oleh Allah. Tapi beramal pun banyak kita tanpa ilmu, maka juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini kalau kita kajian dengan orang-orang yang kompliko, kadang-kadang berat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita mengucap lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini kita teringat selain daripada Allah, ini diri kita batal. Maka kita berusaha ketika kita beramal, usahakan dengan ilmu-ilmu yang telah kita dapat, dengan ilmu-ilmu yang telah kaji, kita iringi amalan ibadah kita diiringi dengan ilmu yang telah kita
indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduma 'abid wal akhar 'abid. Walamma dzukira, dan ketika diucapkan, disebutkan, disampaikan indahu sallallahu alaihi wasallam, di samping baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulani, dua laki-laki, ahaduma 'abidun wal akhar 'abidun. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang menyampaikan, baginda Rasul ini ada dua orang laki-laki, yang satu ahli ibadah, yang satu orang alim. Dan berkenaan dengan dua laki-laki yang disampaikan oleh sahabat ini dengan baginda Rasul, Rasulullah bersabda, qala, baginda Rasul bersabda, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Baginda Rasul bersabda, fadlul alimi, keutamaan orang-orang yang alim, 'allamah, berilmu, 'alal 'abidi, mengalahkan seorang hamba yang ahli ibadah tanpa ilmu, itu kafadli, laksana keutamaanku, ala adnakum, atas kalian semuanya. Jadi fadilahnya orang berilmu. Juga dalam satu pejabat hadis yang lain ada fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Kafadlil qamari lailatan badri ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu itu laksana bulan di saat purnama yang akan mengalahkan sinar daripada bintang-bintang. Jadi sinar rembulan itu, sinar bintang itu tidak akan nampak jika rembulan itu muncul. Maka Om Alek ketika wanita gandungannya muncul ditawari, wanita lain tidak akan mau. Yang muncul hanya budak tulah. Nanti mak cuma budak tulah. Yang nampak cuma budak tulah. Jadi sama, kita budak mau. Jadi ketika seseorang juga kayak ini baginda Rasul menyampaikan keutamaan orang yang berilmu itu laksana bulan purnama yang mengalahkan sinarnya bintang-bintang yang lain, tidak akan nampak. Itu selingkuh kita ketika kita nyimak, silakan buat saya kokat ya, ada bulan purnama dan nampak. Coba ketika bulan purnama nampak, pasti orang itu yang terlihat hanya itu, bintang yang ada di sampingnya tidak akan nampak. Apalagi ketika Om Alex sambil meditasi tengok seperti itu, terus nampak. Sekalipun kau bisa dari surga umpama Allah kirimkan, mungkin Om Alex tidak akan lirik, hanya budak itulah kendaknya, siya itulah nan ada, nan lain tidak akan nampak. Jadi keutamaannya orang-orang alim. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang alim. Namun sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama sholawatan terlebih dahulu. Silakan Om Musa, Om Redi, sambil insya Allah ketika sudah sholawatnya mudah-mudahan berdasar sakit. Allahu Allah. Ya itu dulu ya, Allahu Akbar. Nah, silakan. Apa nampaknya? Ayo, ready. Allahu Allah di. Ready. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Allahu
sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna sallallahu alaihi wasallam wa qulna lan sampun dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yadlubu fihi 'ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Baginda Rasul man utawi sapane wong iku salaka meniti siapa orangnya menuju jalan yadlubu fihi 'ilman untuk menuntut ilmu salaqallahu maka Allah akan menjalankan dia, menunjukkan kepadanya suatu jalan, tariqan suatu jalan yang turuqil jannati dari beberapa jalannya surga. Siapa orangnya? Hingga malam tadi juga disampaikan oleh Akhil Al-Kiram Ustaz Salman Al-Ededi juga menyampaikan, siapa orangnya yang menuju jalan untuk menuntut ilmu maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain kata baginda Rasul, siapa orang yang menuntut ilmu, berangkat untuk menuntut ilmu, keluar dari rumahnya untuk belajar, keluar dari rumahnya ke majelis zikir, keluar dari rumahnya ke majelis sholawat, keluar dari rumahnya untuk datang ke rumah orang-orang solih untuk mengaji dan menuntut ilmu, maka kata baginda Rasul, salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah akan menjalankan dirinya atau mempersilahkan dirinya untuk masuk dari pintu surga, jalan surga yang mana yang ia kehendaki. Dari beberapa jalan surga, karena jalan surga ini berliku dan banyak jalan surga ini. Alangkah banyaknya ia diambil, ia akan dijalankan oleh Allah menuju satu jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Dapat fardhah. Ini di sini ada tak amal yang menunjukkan arti diwajibkannya belajar menuntut ilmu. Hingga menuntut ilmu memang sampai akhir hayat. Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari gilungan sampai yang lahat. Loh kok lihat lahat berarti dalam kubur. Apakah kita masih belajar? Masih. Karena ketika kita ini besok berada di alam kubur, kita ada di alam kubur, kita masih ditentukan, masih harus belajar. Belajar dengan siapa? Belajar dengan orang yang ada di atas di talqin. Belajar ketika ada di alam kubur nanti akan ada sebelum malaikat mungkar nakir datang, makanya ada malaikat surur yang hadir untuk mengajarkan kita tentang apa yang akan ditanyakan kepada si bulan ini ketika ia sudah berada di alam kubur. Jadi nanti ada malaikat yang akan menanyakan, sebagian ada yang menyampaikan ini malaikat rahmat yang akan menanyakan, mengajarkan kita man rabbuka, pertanyaan itu kemudian jawabannya apa? Sampai mana biuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwatuka. Ini semua pertanyaan-pertanyaan itu akan ada, namun sebelum malaikat mungkar nakir hadir, nanti akan ada malaikat yang ngajari kita. Ketika kita selamat dalam pertanyaan-pertanyaan ini, maka ada satu penyampaian al-kubur awal manzil min manazilil akhirah. Kubur ini adalah awal perjalanan menuju akhirat. Selama kita di alam kubur, maka perjalanan seterusnya laksana tol Cipali. Tol Cipali, mukanya ini kalau orang topik tahu tol Cipali itu. Dadak kelokannya lurus. Itu tol itu aslinya ya bahasa Arab. Makanya naik tol itu orangnya panjang, lurus, bawa motornya. Jadi orang tidak. Ini naik tol, aslinya tol itu lurus, jalan yang lurus, tidak berkelok. Beda apa yang disampaikan oleh Ustaz Jalan Malam tadi, bahwa pimpin imlah itu ringankan bebanmu. Nah ini kata baginda Rasul dengan sahabat Abi Dzar, bahwa pimpin imlah itu. Jadi beliau menyampaikan ringankan bebanmu. Karena apa? Karena sesungguhnya jalan yang terjadi itu tak mudah. Jalan tanjakan ini berat. Maka kita berusaha. Kubur ini adalah
adalah awal. Ketika kita di alam kubur salame, maka kita akan dipersilahkan oleh malaikat laksana tidurnya sang pengantin. Tidurlah engkau laksana tidurnya pengantin baru. Kira-kira bisa tidur apa enggak Om Alek? Jangan. Mana nggak bisa tidur malah begadang terus. Yang murah tidur itu pengantin tua. Loh kayak Cik Mas itu balik dari sini langsung bisa langsung tidur. Loh pengantin baru. Dado banyak gawe bro. Banyak gawe. Nah ini perumpamaannya itu sangat nyamannya nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang menjadi ahlul jannah, orang-orang yang baik masih di dalam kubur baik dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bermadullah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mencari ilmu itu sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setiap kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi kalau nak ngaji mohon maaf wakil nggak bisa. Kalau nak ngaji itu ibu aja Sampurnawati berangkat sih sikat berangkat. Jangan berangkat DWA nggak boleh wakil. Ini orang ngaji. Loh tapi mohon maaf mungkin karena ada keperluan lain nggak wakil. Alhamdulillah. Jadi ini kayak kawan-kawan nggak sekali alhamdulillah satu berangkat, anak istri tinggal di rumah nggak masalah. Tapi mudah-mudahan ada momen untuk saat kita bisa berangkat bareng, ngaji bareng. Karena ini apa? Fardu kifayah. Ngaji nggak boleh wakil. Sama kayak mama kau sembahyang, ini bayang bro, nggak boleh. Gitu. Jadi nuntut ilmu itu adalah kewajiban makhluk. Dan kemudian yang selanjutnya, Waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapa orangnya ghoda berjalan di pagi hari, berangkat di pagi hari, pada subuh berangkat dia untuk apa? Litolabil ilmi, karena untuk menuntut ilmu. Maka kata baginda Rasul, beliau menyampaikan siapa orangnya yang berangkat di pagi hari untuk menuntut ilmu, sholat alaihi malaikatu, maka para malaikat akan memohonkan ampun untuk orang-orang yang di pagi hari berangkat untuk belajar. Mohon maaf, anak kita nak berangkat sekolah, anak kita nak pergi ke sekolah, entah itu sekolahnya itu umpama di MTS, SMP, MA ataupun SMA ataupun SMK, STM, apapun asal diniati anaknya berangkat dari rumah, diniati untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mutus malaikat-malaikat Allah akan memohonkan ampun untuknya. Salat alaihi malaikat, Allah nyuruh para malaikatnya, para malaikat akan memohonkan ampun terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, wa burika, dan akan diberkahi lahu bagi seseorang yang bangun pagi pada subuh diniati berangkat keluar rumah untuk menuntut ilmu. Diberkahi apanya? Fi ma'isyatihi, dalam masalah ekonominya. Kita tidak usah khawatir. Anak-anak kita diberangkatkan nanti ya sholat, anaknya insya Allah tanggal 13 berangkat. Beliau Cik Romal anaknya tanggal 13 berangkat ke pesantren. Tidak usah khawatir. Anaknya diniati berangkat, siapapun yang ikut mengantarkan di situ, insya Allah Allah akan memohonkan, para malaikat akan memohonkan ampunan dengan Allah. Wa burika lahu fi ma'isyatihi, rizki anak akan diberkahi oleh Allah. Anak lagi belajar untuk ilmu, anak lagi ngaji pesantren, tapi insya Allah jalan rizki orang tua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lun adu cerita orang tua mondokan anak abu harto untuk sekolah anak di pesantren adi nadu. Tanyakan silakan dia sholat. Tanyakan silakan. Abi atau orang tua udah, tapi tanyakan kan Ustaz sholat nambah, alhamdulillah nambah Ustaz sholat malam. Mau bermakan, ini berusaha yakin. Saya dulu ketika kecil macam itu, nak ngaji macam itu, tidak usah khawatir. Sampai abang juga menyampaikan,
Ketika kau ada orang-orang yang berangkat ngaji, berangkat mondok, berangkat menuntut ilmu, berangkat belajar, insya Allah rezekinya anak ini ditanggung, tapi masih melalui tangan orang tua. Tidak usah khawatir. Kowe kota dimurah, tidak usah mikir kota muka piko, nanti tinggi nanti pondok, nanti lagi ngaji, nanti lagi sekolah, terus berdoa. Tapi tolong sekolahnya jangan jamaah, bolos jamaah, alfa jamaah, giliran sholat ditunda. Lalu ada kemudian tuh bolos jamaah, alfa jamaah, nongkrong jamaah, giliran sholat nanti butuh. Ini kita berusaha. Insya Allah karena bukti ma'isyati akan diberkahi ma'isyah, kehidupan, rizki, ekonomi dari santri tersebut, murid tersebut, dan orang tuanya pun hartanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in. Wa talibul ilmi, adapun orang-orang yang berangkat untuk menuntut ilmu, yastaghfiru itu memohonkan ampun lahu pada orang-orang yang berangkat menuntut ilmu. Apa yang memohonkan ampun? Kullu syai'in, segala sesuatu, hatta al-hut fil bahri, sekalipun hingga ikan-ikan laut yang ada di laut itu akan memohonkan ampun untuk orang-orang yang berangkat belajar menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari nak berangkat kerja, bismillah, awak nak berangkat ke situ, apa? Nak dompet, diniati sambil ngaji. Yo, ngaji itu tidak harus dengan kiai, tidak harus dengan ustaz, dengan kawan pun. Ketika kita ada di tempat kerja, itu kita ambil yang baik, itu juga diniati ngaji. Maka insya Allah pelumpung dan adu di Al-Quran di lubang, insya Allah ikut mendoakan. Cair insya Allah kemana tambah. Ini kalau diniati kita ngaji, bismillah ya Allah, saya tak niati ngaji. Saya tidak ngaji lagi, saya dari pesantren lagi, saya mencari. Bismillah ya Allah, awak nak berangkat kerja untuk nafkah anak istri, untuk nafkah anak-anak yang lagi ngaji, nafkah anak-anak yang lagi sekolah. Berangkatnya kita sampai ke tempat tujuan, maka ikan-ikan yang ada di Kenadu nak doakan kita. Apa tidak untung bro? Tapi kalau dicarut ikan ini tidak enak keluar. Jadi kita berusaha. Semuanya akan mohonkan ampun. Semuanya akan berusaha memohonkan ampun dengan Allah. At-talhud fil bahri, sehingga ikan-ikan yang ada di sungai, yang ada di laut pun akan memohonkan ampun untuk orang-orang yang berangkat menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin amin. Man, siapa orangnya itu khoda, berangkat di pagi hari, ilal masjid, ke masjid, la yuridu, dia tidak mengharapkan apa-apa, illa ayyata'allama, kecuali untuk belajar, khairan, satu kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan satu kebaikan, kana lahu, maka ada baginya ka'ajri hajjin tamin, laksana pahalanya orang yang haji secara sempurna, atau disebut dengan haji mabrur. Pagi hari berangkat, bangun, nak ke masjid, nak jamaah, kita diniati tidak ada niatan apa-apa kecuali hanya diniati nak belajar. Makanya yang paling bagus itu pada subuh itu ada kajian. Pada subuh ada kajian. Kalau santri tidak usah ditanyakan lagi. Itu mudah-mudahan nanti diawali dari perbatasan Sungai Arang. Nanti Kiai Salahuddin pada subuh ada taklid, baru hanya sekitar 7 menit. Dengan jamaahnya itu tadi sampaikan, walau satu orang tidak apa-apa, tidak ada pun, tidak masalah. Karena insya Allah Kiai Salahuddin juga tahu dengan profilnya Pak Kiai Khalil Al-Bandawi. Ada Khalil Al-Bangkalani, ada Pak Kiai Khalil Al-Bandawi di Bendar Brebes Nyanyi. Itu Mbak Kiai Khalil kalau ngajar itu tepat waktu, datang jam sekian, jadwalnya beliau datang. Santrinya datang banyak, diajar.
Santrinya datang cuma satu, tetap diajar. Santrinya tidak datang, jam berapa selesainya ngaji itu, beliau juga baru selesai. Ngapa beliau di situ? Mutolak akidah. Jadi bodek kita kadang-kadang masih santri Indo, balik kadang-kadang nyapa buku. Oh, aku atas lempar tasnya, maknya suruh nyambut bola, maknya suruh bentuk kayak orang main bola voli. Itu lempar tasnya, maknya itu biasa poli, artinya yes. Duh, ini mohon maaf, gimana kita mau dapat ilmu? Hormati juga dengan keadaan piranti kita ngaji, alat-alat kita sekolah, alat-alat kita ngaji, jaga juga dengan baik. Ini kadang-kadang buku dilempar, sudah dilipat, masukkan ke saku belakang. Duh, ini kadang-kadang saya nengok dulu setelah waktu muda nengok kayak itu, ya Allah Rabbi Hakim, masa mana hormati ilmu kok bentuk itu, ya payah nak dapat ilmunya. Jadi kita payah nak dapat ilmu kalau kita macam itu, dan kita berusaha hormati dengan seluruhnya yang ada. Bukunya dijaga kalau bisa. Ini kadang-kadang Ustaz sholat sampai kadang-kadang ketika nengok, Masya Allah ini buku apa? Walaupun bukunya buku pelajaran umum, kalau bisa ya simpan minum. Ini kok udah kadang-kadang pas itu, oke gerak itu masuk kok apa jalan apa udah atau Ustaz sholat. Nengok pula pas bodoh sejarah asem pelajaran awal ini kok disiajakan. Masih mending itu pelajaran. Ini kadang-kadang kita yang diajarkan kitabnya Pak Taklimul Muta'alim tersoleh pula Ustaz sholat. Ya Allah, gerak Ustaz sholat. Kemudian kalau dulu ya Allah Rabbil Alamin, zaman kita ngaji, zaman kita belajar, ya Allah Rabbil Alamin, berusaha dijaga niat. Korasan-korasan itu, lebaran-lebaran kitab itu dijaga niat oleh kita. Silakan tanya lagi dia soal itu. Berusaha dijaga dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, di baginda Rasul bersabda, siapa orangnya yang berangkat pagi hari ke masjid la yuridu, ia tidak mengharapkan illa ayata'allama, kecuali untuk belajar satu kebaikan, atau alimahu, atau mengajarkan kebaikan itu kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala laksana pahala haji mabrur. Jadi kalau kita kok belum bisa berangkat ke Makkah, Madinah untuk ziarah ke Makkah, Madinah sana, tapi kalau kita dia pagi diniati Bismillah ya Allah, awal berangkat subuh nak belajar kebaikan, maka yakinlah insya Allah kita dapat pahalanya kayak orang-orang yang berangkat haji mabrur. Amin Allahumma amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Al-Ikhlas, Asbabur Rasul. Amin. Monggo silakan sholawatnya. Request, baca mau request baca. Monggo. Silakan. Terserah silakan. Bapak Musa siap-siap juga Bapak Musa nanti. Seperti bukan sih. Silakan. Monggo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Hubbul watan bil iman wa la takun bil iman. Ihmadu al watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Hubbul watan bil iman wa la takun bil iman. Ihmadu al watan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-'alimu wal muta'allimu kahadihi min hadihi wa jama'a baina musabbihan walladhi taliha syarikani fil ajri wala khaira fi sa'ir nasi ba'du. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang alim, orang yang mengajarkan guru dan murid, baginda Rasul itu memberikan isyarah kahadihi min hadihi, laksana jari telunjuk dengan jari ini, dua kayak ini. Ini kata baginda Rasul. Wa jama'a bainal musabbihan, baginda Rasul menyampaikan ini dong, antara sifatnya guru dengan murid ini kayak ini, kayak jari telunjuk dengan jari tengah. Ngapa? Ini dalam keduanya ini sama, syarikani fil ajri, keduanya ini sama dalam masalah pahala. Jadi mohon maaf, ketika dia sholat lagi ngajar, woi enak ya menjadi guru, jadi kiai itu pahalanya banyak dan cukup. Tapi ngapa? Tidak ada bedanya pahalanya yang ngajar dan yang belajar. Yang belajar dengan yang ngajar, pahalanya tuan guru dengan santrinya sama, tidak ada bedanya. Namun keduanya ini sama dalam masalah pahala, Allah akan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau khaira fi sa'ir nasi ba'du, tiada satu kebaikan pun untuk manusia kecuali ada dua hal, ngajar dan belajar. Sekarang ini diingat oleh Kiai Salahuddin, beliau menyampaikan Abah Kiai Mansur itu pesannya cuma dua. Makanya ini Kiai Salahuddin ini dengan santri-santrinya pun ini ketika sudah tamat dari sini usahakan dua. Satu, nyuruh yang penting kau ngaji, ngaji, belajar, mengajar. Usahakannya mau apa saja silakan. Kita ingat ini. Saya termasuk santri dari beliau Pak Kiai Mansur Abdul Muhyi, Salahuddin sama, Abah sama, Kiai Khairul sama, almarhum Ustaz Ali sama. Ini karena apa? Kita yang ada di dalam Al-Ikhlas itu hampir satu ikatan, satu kobe, satu ikatan ini. Nah, dari hari ini nah, terima kasih. Jadi dalam masalah makna sampai dari kita balik dengan apa saja, ingat dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Allah yarham beliau al-maghfurlah Kiai Haji Mansur Abdul Muhyi menyampaikan pesan dengan santri cuma dua. Nah, jika kalian besok sudah mukim, apapun usaha kalian, nah pesan saya satu. Kalau kau sempat ngajar, ngajar. Kalau kau tidak punya murid yang untuk diajar, kau harus sempatkan setidaknya satu dalam sekian banyak hari, itu setidaknya kau menyempatkan seminggu sekali atau sebulan sekali, kau harus berusaha untuk mencari guru dan kau ngaji. Ini cuma dua pesannya, tidak banyak. Jadi pesan kau oleh beliau yang jelas, kita berusaha ngajar atau belajar, sehingga tidak akan putus, kita tetap akan menjadi santri. Ini alhamdulillah diamalkan oleh Kiai Salahuddin. Beliau tetap balik mungkin dari pesantren dulu tetap ngajar di madrasah. Dari madrasah alhamdulillah sampai ke sini bareng pula dari awal ikut bareng juga di Al-Ikhlas dengan sayur bareng-bareng. Ini dulu beliau kayak itu terus menerus. Dan usahanya macam apa? Ya usaha yang adil. Jadi kita berusaha dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, kita berusaha dan alhamdulillah untuk rekan-rekan Gasan Ali, baru pagi kadang terik matahari, masya Allah panasnya, usaha ke sana kemari, tapi alhamdulillah terima kasih malam masih juga sempat kumpul-kumpul bareng dengan kita. Mohon maaf, ya Salahuddin tidak akan dikatakan sebagai kiai kalau juga tidak ada rombongan kau santri-santri itu. Mohon maaf. Saya juga macam itu. Kita juga tidak akan dikatakan pinter kalau ada orang yang belum pinter. Kita juga tidak akan dikatakan sebagai orang kayu kalau belum ada orang yang belum kayu. Tidak akan mungkin. Kita juga tidak akan dikatakan miskin kalau belum ada orang kayu. Jadi kebalikan macam itu lah. Bakalan juga tidak akan dikatakan suami siapa kalau belum punya istri. Tapi coba kalau sudah punya istri akan ditanya,
Suami siapa? Aduh ya Allah. Ini istrinya. Bantu anak. Berusaha. Nah kayak pokoknya sekali sini. Jadi ini kemudian ayo bisa. Istri siapa? Kok belum akan ditanya istri siapa kalau belum punya suami. Nah ini jadi kita berusaha. Nah, ini kita berusaha apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, baik yang ngajar, yang belajar, urusan masalah pahala Sama. tidak akan beda. Mohon maaf, loh, orang itu punya kitab banyak, jangan peduli. Kitabnya banyak dengan yang nggak punya kitab pun di rumah, insya Allah pahalanya sama kalau kita masih mau ngaji dan belajar. Jadi dosa kecil hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Udhu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, lidzalik wala takun al-khamisah fatahbi." Baginda Rasul bersabda, "Uhdu, jadilah engkau au muta'alliman, atau jadilah engkau seorang santri, murid, pelajar, au mustami'an, atau jadilah engkau orang yang senang mendengarkan, orang-orang yang belajar, orang-orang yang ngajar, au muhibban, atau jadilah engkau pencinta, orang-orang yang ngajar, cinta dengan murid, cinta untuk mendengarkan. Janganlah engkau jadi wa muhibban au muhibban lidzalika, jadilah engkau pencinta kepada orang-orang alim, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mendengarkan. Wala takun al khamisah, janganlah jadi engkau orang yang kelima atau kelompok yang kelima. Jika engkau jadi kelompok yang kelima, maka engkau akan jadi hancur ina. Hancur. Ini perintah Rasul. Jadilah engkau seorang guru jika mampu jadi seorang guru. Jadilah engkau tuan guru jika engkau mampu jadi tuan guru. Dan mampu jadi tuan guru, datang ke tempat guru untuk ngaji. Tidak mampu jadi guru, tidak mampu jadi murid pun tidak mampu, setidaknya kita berusaha. Yang ketiga, jadi apa? Au mustami'an, jadi pendengar. Di pendengar setiap ada guru ngaji di situ, dengarkan penyampaian gurunya, nengok muridnya, wajib lagi ngaji, kita ikut mendengarkan. Walau hanya sekedar melalui pengeras suara, mikrofon, atau mungkin hanya sekedar di YouTube, bapak lagi ada kajian streaming, kita tengok sambil nengok. Au mustami'an, au muhibban, atau kita menjadi pecinta, pecinta dengan yang ngajar, pecinta dengan yang belajar, pecinta dengan orang-orang yang mendengarkan. Jangan sampai kita jadi yang kelima. Jika kita jadi yang kelima, maka kita akan hancur. Ngobok, ngajar tidak mau, belajar ditunda. Seneng nak dongau ditunda hendaknya. Cinta dan iyo nyoko, ya sudahlah, hancurlah bro. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih duduk untuk sama-sama untuk membakar ilmu, untuk mengulang kembali ilmu-ilmu kita, sama-sama kita belajar mengkaji. Maka insya Allah mudah-mudahan 4 ini mudah-mudahan adus kalau pendidikan kita. Kalau toh ya udah adu, yang pertama guru, murid, pendengar, pecinta. Kok tidak ada, ambillah salah satu di antara 4 perkara ini. Maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang akan hancur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhu nas. Ta'allamu, belajarlah Anda, al ilma, ilmu, wa 'allimuhu, dan ajarkanlah ilmu itu an-nasa, pada manusia lain. Ini sabda baginda Rasul. Kita berusaha belajar ilmu, ajarkan juga ilmu itu dengan orang lain. Sebab mohon maaf, ilmu itu ketika kok ilmu yang tidak diamalkan, itu tadi saya sudah sampaikan laksana pokok yang tak berbuah. Ya, sebab buah daripada ilmu itu adalah beramal dengan ilmu itu sendiri. Nah, maka kita berusaha, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, kajian yang kita dapat, dimanapun tempat kita ngaji, dimanapun tempat kita belajar, siapapun gurunya, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa mengamalkan ilmu tersebut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadhal jannah, idza ra'aitum, ketika kalian melihat
riyadul jannati, taman-taman surga. Farta'au, maka bersegeralah kalian, ikutlah kumpul kalian di majlis-majlis ilmu tersebut, di taman-taman surga tersebut. Faqila ya Rasulullah, baginda Rasul ditanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apakah taman surga itu ya Rasul? Kemudian baginda Rasul menjawab, qala halaqud dzikri, lingkaran zikir, lingkaran sholawat, lingkaran nanti sholawat Jibril yang insya Allah sebentar lagi nanti dipimpin oleh Kang Mas Yai Sholahuddin. Itu karena ini kita 2 minggu dalam 1 minggu minimal itu malam Sabtu, malam Ahad kita sempatkan sama-sama. Berapapun sampainya sholawat itu, mudah-mudahan ini kita tetap bisa akan istiqomah. Pas Dayo bisa hadir di majlis ini, di rumah mungkin kita bisa istiqomahkan untuk sholawatan Jibril tersebut. Halaqul dzikir, kita berusaha untuk berkumpul dengan taman-taman surga itu apa? Termasuk adalah perkumpulan majlis zikir. Qala Atha, ya majalisul halal wal haram. Jadi Imam Atha beliau menyampaikan apa yang disebut halaqul dzikir, yaitu majlis yang membahas tentang hal-hal yang halal dan yang haram, yang hak dan yang batil. Ini berusaha. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa taquds wa kaifa tanqimu wa kaifa tutliqu wa ma asbaha dzalika. Di majlis tersebut kumpul hal-hal yang membahas hal-hal yang halal dan yang haram. Di situ juga majlis tersebut mengajarkan bagaimana tentang caranya jual beli. Itu jual beli, jual teteknya kayak apa, beli teteknya macam mana. Nah ini itu resep teteknya tengok lu pakai sholawat Jibril alhamdulillah, mie tek-tek 36. Dan nanti insya Allah setelah mie dari sini ada mie tek-tek air sembahyang. Ya karena apa? Kalau mau buat ambil air wudhu dulu, batal ambil air wudhu, batal ambil air wudhu, pegang mekaran ambil air wudhu, bikin bumbu ambil air wudhu. Mie tek-tek apa? Mudik mie tek-tek 36, milir mie tek-tek air sembahyang. Loh keren. Loh kok mie tek-tek 36? Mie tek-teknya Yai Sholahuddin apa? Tidak pernah tinggal dengan selawatannya. Lah yang penyetnya, loh yang penyetnya waktu tek-tek, loh waktu tek-tek. Ini bawa ini ada datang, katanya kita dipromosikan, loh kita datang pula ini. Loh ini, lah ini yang kemudian kebabnya ini juga tidak datang, loh dipromosikan ini. Jadi berusaha. Insya Allah ini ketika usaha demikian ini berusaha diamalkan. Apa? Membahas tentang bagaimana caranya jual beli, wa kaifa tusalli, bagaimana caranya Anda sholat. Ini diajarkan mulai, mohon maaf, usolli fardhul maghribi. Kadang-kadang masih ada yang usolli fardhul maghribi salah rakaat, kadang-kadang ada yang sudah takbir Allahu Akbar, usolli fardhul maghribi salah rakaat. Ini kadang-kadang ada. Mungkin ada lah kawan-kawan di antara kawan-kawan itu yang ketemu. Padahal ketika takbir ya usolli fardhul maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Ini kan kita dalam hatinya akbar. Takbir kayak ini kadang-kadang ada yang ketika takbir Allahu Akbar usolli fardhul maghribi salah kabiro harusnya. Lah doain tidak, inilah takbir, tangan sudah diletakkan di sini, jadi baru kadang-kadang diniati. Jadi mohon maaf, ini tata caranya bahas masalah alam-alam di situ tentang termasuk bagaimana caranya jual beli, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya zakat, bagaimana caranya ngaji, termasuk di situ bagaimana caranya nikah. Misalnya ada calon laki-laki, ada calon perempuan. Calon laki-lakinya ada Om Alek, calon perempuannya ada pada ada umpama Yusufnya, kemudian ada wali, gitu. Kemudian ada saksi, kemudian ada ijab kabul. Sudah itu selesai. Ketika sudah itu mohon jangan lama-lama, tunjuk aja dalam salam-salamnya. Kasihan. Yang perlu diajar itu pengantin lamu. Kalau yang pengantin baru kan paham gak lo?
Bawa motor be tahu sama dengan bawa motor baru, baknya bawa motor kok ada lubang ngelang. Pengantin baru bawa motor, mohon maaf, pengantin baru nengok ada lubang tumpul. Nah ini bedanya kan di situ, ini berusaha. Bagaimana caranya dalam masalah pernikahan, kemudian wakil fatwa. Bagaimana dengan caranya yang benar itu kayak apa? Ini kadang-kadang kemudian masalah rujuk, talak rujuk, ini kadang berkaitan. Ini hal-hal yang rumit. Ini mudah-mudahan nanti pada satu masa, pada satu saatnya, mudah-mudahan nanti Kiai Salahuddin akan membuka tentang bab masalah rumah tangga, karena hal itu sangat riskan, sangat risikannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita itu sangat risikan. Ini kadang-kadang dengan hal sepele itu. Nanti lo ambil makan, kalau makan itu dari ambil, jatuh, kalau awak dengan kamu juga, tidak lupa. Kadang-kadang kayak itu baju laki kadang-kadang jemuran itu udah diangkat awas ya sampai jam 16:25 dan kalau angkat baju itu jatuh satu malam dikali masalah jemuran sampai kayak ginian. Ini mohon maaf, ini insya Allah nanti lah pada sesi-sesi berikutnya insya Allah nanti Kiai Salahuddin akan membaca hal itu, akan mengkaji kitab itu insya Allah. Wa ma asbaha dzalika, dan begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa'malu bi, belajarlah kalian ilmu dan beramalah kalian dengan ilmu. Faqala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir. Jika ada tutur kata Al-Fakir yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat sekalian, bapak dan ibu semuanya, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum nantinya dimohon Kiai Salahuddin untuk naik ke atas pentas untuk memimpin sholat Jibril. Nanti tinggal bacaannya berapa itu nanti terserah. Kiai Salahuddin berapa satu orang itu nanti minta 500 terus tidak apa. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita dapat saja pesannya. Insya Allah dengan berkat salawat lah. Mudah-mudahan insya Allah segala kesusahan yang ada dengan kita, dengan keluarga kita, sanak famili kita, mudah-mudahan Allah angkat semuanya. Hingga Allah datangkan kemudahan-kemudahan itu dengan kita dan keluarga-keluarga kita, supaya kita bisa lebih tumakninah dalam beribadah, lebih tenang dalam beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saat ditutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.